Sehat, apa kabarnya hari ini? Masa harap kita dalam keadaan sehat selalu ya. Dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Hari ini, Selasa 2 Maret 2021, Rosa akan membahas pembelajaran Bupena 2C, tema 6 merawat hewan dan tumbuhan, subtema 4 merawat tumbuhan, pembelajaran 3 dan 4. Materi pembelajaran hari ini ada muatan bahasa Indonesia, menyusun kalimat tanya dari teks. Yang kedua, muatan SBDP, mengidentifikasi bahan buatan untuk membuat karya. Lalu muatan yang ketiga ada matematika, membandingkan berat benda. Tujuan pembelajaran hari ini untuk muatan bahasa Indonesia yaitu siswa dapat menyusun kalimat tanya dari teks dengan baik. Lalu, muatan SBDP tujuannya agar siswa dapat mengidentifikasi bahan buatan untuk membuat karya dengan benar. Yang terakhir, muatan matematika bertujuan agar siswa dapat membandingkan berat benda dengan tepat. Yang pertama, kita masuk ke muatan bahasa Indonesia KD 3.7. Di pembelajaran 3 halaman 167, materinya menyusun kalimat tanya dari teks. Nah, dalam membuat kalimat tanya, kamu perlu menggunakan kata tanya dan tanda tanya. Kalimat tanya dapat dibuat berdasarkan teks. Perhatikan teks berikut. Beni gemar menanam berbagai tanaman. Kemarin, Beni baru saja menanam biji mangga. Beni menanamnya di halaman rumah. Tidak lupa Beni memberinya pupuk. Nah, sudah selesai, kita baca teksnya. Kalimat pertama berbunyi Beni gemar menanam tanaman. Nah, ada satu kata dalam kalimat tersebut yang bisa kita jadikan jawaban, yaitu Beni. Nah, jawabannya Beni. Kira-kira kalau bertanya seseorang, kata tanya yang tepat yang kita gunakan, kata awalnya adalah siapa. Pertanyaannya, siapa yang gemar menanam tanaman? Nah, siapa ini menanyakan nama orang. Beni itu adalah nama orang. Jadi kata tanya yang tepat adalah siapa. Di pembelajaran 4 masih sama materinya, menyusun kalimat tanya dari teks. Kalimat tanya menggunakan kata tanya di awalnya. Misalnya, untuk mengetahui informasi suatu benda, kamu dapat bertanya menggunakan kata apa. Lalu kalimat tanya juga diakhiri oleh tanda tanya di akhir kalimat ya. Kalau kalimat tanya pasti dan harus ada tanda tanya di akhir kalimat. Di pembelajaran 3 ada ayo berlatih. Bacalah teks berikut dengan saksama. Dedi memiliki kelinci sebagai hewan peliharaannya. Kelinci milik Dedi diberi nama si Putih. Dedi sangat menyayangi si Putih hingga Dedi memberi makan kelincinya itu secara teratur. Dedi memberi makan setiap pagi dan sore hari. Makanan yang diberikan biasanya wortel dan daun selada. Makanan yang diberikan harus bersih agar si Putih tetap sehat. Buatlah 3 kalimat tanya beserta jawabannya berdasarkan teks tersebut. Lalu tuliskan menggunakan huruf tegak bersambung. Nah, dari teks yang sudah selesai kita baca, kita disuruh membuat 3 kalimat tanya beserta jawabannya ya. Kira-kira dari teks yang kita baca, pertanyaan yang bagaimana bisa kita buat? Ya, yang pertama itu pertanyaannya, apa hewan peliharaannya Dedi? Lalu nomor 2, siapa yang menyayangi si Putih? Dan nomor 3, kapan Dedi memberi makan kelinci? Nah,
Pertanyaan nomor 1 menggunakan kata tanya apa. Apa itu menandakan menanyakan benda. Lalu kemudian nomor 2 menggunakan kata tanya siapa. Siapa itu menanyakan nama orang, ya. Lalu yang ketiga, kapan. Kata tanyanya kapan. Nah, kapan ini menanyakan waktu, ya. Kita bahas soal nomor 1, apa hewan peliharaannya Dedi? Nah, kita kembali lagi ke teks yang kita baca. Dedi memiliki kelinci sebagai hewan peliharaannya. Jadi nomor 1 jawabannya kelinci. Kemudian nomor 2, siapa yang menyayangi si putih? Nah, kita lihat lagi teksnya. Siapa yang menyayangi si putih? Si putih itu adalah kelinci milik Dedi. Dedi sangat menyayangi si putih hingga Dedi memberi makan kelinci itu secara teratur. Nah, jadi siapa yang menyayangi si putih? Ya, yang menyayangi si putih adalah Dedi. Kemudian nomor 3, kapan Dedi memberi makan kelincinya? Nah, kita lihat lagi teksnya. Dedi memberi makan setiap pagi dan sore hari. Nah, makanan yang diberikan biasanya wortel dan daun selada. Jadi, kapan Dedi memberi makan kelincinya? Ya, di setiap pagi dan sore hari. Kemudian, saya ingin mereview pembelajaran untuk penulisan huruf kapital pada kalimat. Nah, huruf kapital digunakan pada saat penulisan awal kalimat, nama orang, nama hari, nama kota, dan nama bulan, ya. Sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya. Berikut ini adalah contoh penulisan huruf kapital di dalam kalimat. Kucing Lani berwarna putih dan orange. K, huruf K-nya huruf besar karena dia ada di awal kalimat. Lalu Lani L-nya huruf besar karena dia nama orang. Kata Lose, kalau menulis nama orang, nama bulan, nama hari, nama tempat, walaupun dia di tengah-tengah kalimat atau di akhir kalimat, kalian harus tetap menuliskan huruf awalnya itu huruf kapital. Oke. Nah, lanjut ke contoh yang kedua. Suasana kota Bandung sangat sejuk. S-nya huruf besar karena dia berada di awal kalimat. Lalu Bandung. Bandung ini adalah nama kota. Nah, kota Bandung. Huruf B-nya harus huruf besar karena ini adalah nama kota, ya. Kota, K-nya ini tidak perlu huruf besar, ya. Penulisan nama kotanya saja yang huruf besar. Kemudian Beni lahir pada bulan April. B-nya huruf besar. Selain dia nama orang, dia juga berada di awal kalimat. Jadi penulisannya harus huruf kapital. Nah, bulan April. B-nya tidak perlu menggunakan huruf kapital, ya, huruf kecil saja. Tapi nama bulannya harus huruf besar. Ini April. Ini nama April ini nama bulan. Jadi huruf A-nya kita harus menulis menggunakan huruf kapital walaupun dia berada di akhir kalimat. Nah, lanjut ke contoh yang terakhir. Setiap hari Jumat kami melakukan kerja bakti. Setiap, S-nya kenapa huruf besar? Ya, karena dia berada di awal kalimat. Lalu Jumat, J-nya huruf besar karena Jumat ini adalah nama hari, ya. Jadi huruf J-nya harus huruf besar walaupun dia di tengah-tengah kalimat. Nah, sekarang kita masuk ke muatan matematika. Muatan SBDP KD 3.4. Di pembelajaran 3 halaman 168, mengidentifikasi bahan buatan untuk membuat karya. Sebuah karya dapat dibuat dari bahan buatan, ya. Selain bahan alam juga bisa menggunakan bahan buatan. Berikut contoh karya dari bahan buatan.
burung yang terbuat dari kertas. Nah, seperti ini yang biasa kita buat menggunakan kertas origami ya. Lalu yang kedua, itu ada tas anyaman yang terbuat dari plastik kemasan makanan. Nah, seperti ini contohnya. Ya. Plastik dari kemasan makanan itu dianyam, dibentuk seperti ini, membentuk tas. Lalu tas rajut yang terbuat dari benang wol. Nah, ini contohnya ya. Sama caranya dirajut ya. Kemudian, mengidentifikasi bahan buatan untuk membuat karya. Nah, kertas dapat dibuat karya hiasan menggunakan teknik quilling. Apa sih teknik quilling itu? Ya, quilling merupakan seni menggulung kertas yang dibuat menyerupai hewan atau tumbuhan. Nah, ini kegiatan quillingnya. Coba lihat, ini adalah bunga yang terbuat dari kertas, tapi caranya menggunakan teknik quilling, menggulung kertas. Nah, ini adalah contoh-contoh karya hiasan bunga dengan teknik quilling. Nah, bisa kita lihat ya. Ini menggunakan kain flanel. Nah, bisa juga digulung seperti ini ya. Digunting dulu, setelah itu baru digulung. Bagus ya ini. Nah, sekarang ada ayo berlatih di halaman 169. Perhatikan benda-benda berikut, berilah tanda centang yang termasuk ke dalam bahan buatan untuk membuat karya seni. Nah, di sini ada beberapa bahan, tapi kita disuruh memberi tanda centang yang termasuk ke dalam bahan buatan untuk membuat karya seni. Yang pertama, di sini ada beras, biji jagung, daun kering, kulit kerang, koran, sedotan, manik-manik, kain perca, cangkang telur, kardus, tusuk gigi, botol plastik, bunga kering, benang kasur, biji saga, plastisin, tanah liat, pasir, kertas lipat, dan tangkai es krim. Nah, dari semua bahan ini yang mana bahan buatan untuk membuat karya seni? Ya, koran bisa kita buat menggunakan teknik quilling ya. Lalu sedotan bisa juga kita gulung-gulung untuk membuat karya seni. Kemudian manik-manik. Nah, manik-manik ini termasuk bahan buatan. Lalu kain perca. Kemudian kardus ya, kardus bahan buatan. Kemudian tusuk gigi. Nah, bisa dibuat karya seni. Botol plastik ya sudah pasti. Kemudian plastisin. Nah, lalu kertas lipat ya atau kertas origami, dan yang terakhir adalah tangkai es krim. Nah, ini adalah yang termasuk bahan buatan untuk membuat karya seni. Lalu nomor 2, tuliskan bahan-bahan yang digunakan pada karya berikut. Nah, tas belanja ini terbuat dari bahan plastik kemasan makanan ya, caranya dianyam. Lalu bunga lipat, bahan-bahan yang digunakan yaitu adalah kertas. Kemudian gerabah, bahan yang digunakan adalah tanah liat ya. Gerabah ini pot yang dibuat bahannya dari tanah liat. Nah, sekarang kita masuk ke muatan matematika KD 3.4. Di pembelajaran 3 halaman 169, membandingkan berat benda. Dua benda yang dihitung beratnya biasanya menunjukkan hasil yang berbeda. Untuk dapat mengetahui perbedaan tersebut, ubahlah dan samakan satuan berat benda. Nah, satuan berat benda dapat berupa kilogram atau kg, hektogram atau hg, dan gram atau g.
Sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya ya. Nah, untuk membandingkan berat dua kelompok benda, kita perlu menjumlahkan berat benda pada masing-masing kelompok terlebih dahulu. Selanjutnya, kita samakan satuan berat yang digunakan ya. Ingat, di pembelajaran sebelumnya Lause sudah ingatkan, untuk menjumlahkan berat kita harus samakan dulu satuannya, baru bisa kita jumlahkan ya. Nah, perhatikan contoh berikut. Di sini ada dua kantong duku. Satu kantongnya beratnya 20 Hg. Jadi kalau dua kantong 20 ditambah 20 hasilnya 40 hektogram. Kita rubah menjadi kilogram. Hektogram ke kilogram itu tangganya naik 1. Jadi nolnya bisa kita hilangkan. Jadi 40 hektogram sama dengan 4 kilogram. Kemudian yang B, di sini ada 3 kantong duku. Masing-masing satu kantong beratnya 1 kilogram. Jadi kita hitung dulu berat duku pada kelompok B itu 1 kilo ditambah 1 kilo ditambah 1 kilo hasilnya 3 kilo. Nah, setelah kita menemukan hasilnya dari kedua kelompok ini, kita baru bisa lihat mana yang lebih berat dan mana yang lebih ringan. Nah, jadi duku pada kelompok A lebih berat dari duku kelompok B, karena duku kelompok A itu beratnya 4 kilo, sedangkan duku kelompok B beratnya 3 kilogram. Nah, ayo berlatih di pembelajaran 3 halaman 170. Tuliskan masing-masing hasil penimbangan berikut. Nah, lihat di sini jambunya sudah ditimbang, muncul angka pada timbangan itu, angka 2. Nah, bisa dilihat satuan dari timbangan ini adalah kilogram. Jadi jambu pada kotak pertama mempunyai berat 2 kilogram. Lalu jambu di kotak kedua itu menunjukkan angka 1800, tapi satuannya gram ya. Jadi kita tulis 1800 gram. Nah, kita tidak bisa membandingkan benda jambu ini karena satuan beratnya berbeda. Yang satunya kilogram, yang satunya gram. Jadi kita samakan dulu satuannya. Nah, berat jambu yang kotak A ini kita rubah menjadi gram. 2 kilogram berapa gram? Kilogram ke gram itu tangganya turun 3 kali. Nah, jadi kalau turun 3 kali, otomatis kita tambahkan nolnya sebanyak 3 kali. Jadi 2 kilogram sama dengan 2000 gram. Nah, jadi jambu pada kotak pertama ya, itu lebih berat dari jambu kotak kedua. Karena kotak kedua itu jambunya hanya 1800 gram. Kemudian yang B, itu berat rambutannya yang kotak pertama ada 1400, muncul angka di timbangannya. Satuannya gram. Kita tulis 1400. Kemudian di kotak yang kedua itu angkanya muncul 1450. Nah, satuannya juga gram. Kita tulis 1450. Karena satuannya sudah sama ya, kotak pertama dan kotak kedua satuannya gram, jadi kita tidak perlu merubah satuannya lagi. Kita langsung bandingkan saja. Jadi kotak pertama, jadi rambutan pada kotak kedua lebih berat dari rambutan kotak pertama ya. Lihat di kotak kedua itu beratnya 1450 gram. Sedangkan di kotak pertama berat rambutan itu cuma 1400 gram. Lalu yang C, berat anggur di kotak pertama, di situ di timbangan muncul angka 3000, satuannya gram. Kita tulis 3000. Nah, kemudian
Kotak kedua, anggur mempunyai berat 3, satuannya kilo. Nah, kita tulis 3 kilo. Kita belum bisa membandingkan karena satuannya masih berbeda. Nah, kita rubah dulu 3 kg ini menjadi gram. Kilogram ke gram itu turun tangganya sebanyak 3 kali. Jadi nolnya kita tambahkan 3 kali juga. Jawabannya adalah 3000. Nah, berarti anggur kotak pertama dan anggur kotak kedua mempunyai berat yang sama, yaitu 3000. Lanjut di pembelajaran 4 halaman 173 itu ada ayo berlatih, tuliskan berat masing-masing kelompok. Setelah itu bandingkan dengan menggunakan lebih berat dari, lebih ringan dari, atau sama berat dengan. Nah, nomor 1 ini di kotak pertama ada 2 kantong jambu ya. 1 kantong berisi 1000 gram. Kita lihat berat jambu pada kotak A itu ada 2 kantong 1000 gram. Jadi kita tambahkan dulu 1000 gram ditambah 1000 gram, hasilnya adalah 2000 gram. Kemudian kita tulis di sini 2000. Lalu berat jambu pada kotak B itu ada 250 gram sebanyak 3 kantong. Nah, kita jumlahkan dulu semuanya. 250 ditambah 250 ditambah 250 hasilnya 750 gram. Nah, karena kita tulis dulu 750 di sini ya. Nah, karena satuannya sama, yang kotak A gram, kotak B juga gram, jadi kita tidak perlu mengubah satuannya lagi. Langsung kita bandingkan. Jadi kotak pertama, kotak A ini lebih berat, lebih ringan dari atau sama berat dengan kotak B? Ya, lebih berat dari ya, 2000 gram lebih berat dari 750 gram. Bisa kita tulis seperti ini. Jadi jambu pada kotak A lebih berat dari jambu kelompok B. Nomor 2. Nah, di sini ada anggur ya. Berat anggur pada kotak A itu 500 gram satu kantongnya. Nah, dalam satu kotak ada 4 kantong. Jadi kita jumlahkan dulu 500 ditambah 500 ditambah 500 ditambah 500 gram. Hasilnya 2000 gram. Nah, lalu kita rubah ke kilogram. Hasilnya 2 kilogram. Karena gram ke kilogram itu tangganya naik 3 kali. Nah, jadi nolnya kita hilangkan sebanyak 3 kali. Kita tulis dulu di sini ya. 2000 gram sama dengan 2 kilogram. Nah, kita lanjut ke kotak B ya. Di kotak B itu ada 5 kantong buah anggur. Nah, satu kantongnya terdiri dari 1000 gram. Jadi kita jumlahkan dulu 5 kantong itu ya. 1000 ditambah 1000 ditambah 1000 ditambah 1000 hasilnya itu 5000 gram. 5000 gram ini kita rubah dulu menjadi kilogram. Kira-kira 5000 gram kita rubah jadi kilogram berapa? Ya, 5 kilo. Karena gram ke kilogram tangganya naik sebanyak 3 kali. Jadi nolnya kita hilangkan 3. Kita tulis dulu di sini 5000 gram lalu 5 kilogram. Nah, setelah selesai kita cari tahu berapa jumlah beratnya, baru bisa kita bandingkan. Kotak A itu berat anggurnya 2 kilo. Kotak B berat anggurnya 5 kilo. Jadi kotak A lebih berat, lebih ringan, atau sama beratnya dengan kotak B?
Ya, lebih ringan karena 2 kilo itu lebih ringan dari 5 kilogram. Bisa kita tulis juga seperti ini. Jadi, anggur pada kotak A lebih ringan dari anggur pada kotak B. Lanjut nomor 3 ya. Ada 3 kantong jeruk di dalam satu kotak. Satu kantongnya terdiri beratnya 3 kg. Nah, kita jumlahkan dulu ya. Berat kantongnya 3 kg ditambah 3 kg ditambah 3 kg. Hasilnya 9 kg. Karena di sini satuannya kilogram, jadi kita tidak rubah. Langsung tulis di sini 9. Lalu di kotak B ada 2 kantong jeruk. Satu kantongnya memiliki berat 4000 gram. Nah, kita hitung dulu berat kotak B-nya. 4000 ditambah 4000 hasilnya ya 8000 gram. Nah, karena di sini sudah ada tulis kilogram, jadi 8000 gram ini kita rubah dulu menjadi kilogram. Nah, hasilnya 8 kilo ya, karena gram ke kilogram itu tangganya naik sebanyak 3 kali ya. Jadi nolnya kita hilangkan 3. Kita tulis di sini 8000, lalu di sini 8 kilo. Nah, sudah kita tahu ya jumlah kotak A dan kotak B-nya beratnya 9 kg, yang kotak B 8 kg. Jadi kira-kira jeruk pada kotak A itu lebih berat, lebih ringan, atau sama berat dengan kotak B? 9 kilo dengan 8 kilo. Ya, 9 kg lebih berat dari 8 kilogram. Bisa kita tulis juga seperti ini. Jadi jeruk pada kotak A lebih berat dari jeruk kotak B. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Lasa harap apa yang sudah Lasa sampaikan dapat kalian pahami dan mengerti. Jangan bosan-bosannya menunggu video pembelajaran dari Kue Lasa ya. Xie xie Taca, Taca Cai Chen. Bye bye.